alat ini sudah siap untuk diproduksi massal. Kalau REA itu lebih banyak hibah nasional, kalau ARHEA itu hibahnya internasional waktu itu. Jadi permintaan udah ada, terus bisa dieskalasi ke produksi Pak, ke skala Harusnya produksi. bisa. Harusnya bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Inovasi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya, Lantun Paradita Dewanti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam acara Unpad Innovtalk. Acara ini adalah bincang-bincang bersama Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran tentang inovasi riset yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, yang merupakan kegiatan dari Direktorat Inovasi dan Korporasi Universitas Padjadjaran. Akan seru sekali perbincangan hari ini karena kita telah hadir narasumber yang luar biasa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Noir Purba. Apa kabar Pak hari ini? Baik. Baik. Senang bertemu dengan Bu Lantun. Iya, saya juga senang bertemu dengan Bapak di forum yang seperti ini ya Pak ya akhirnya. Pak Noir ini adalah salah satu staf Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang sangat inspiratif saya bilang karena karena sering sekali melahirkan riset-riset dan sangat produktif memperoleh hibah-hibah baik nasional dan internasional. Boleh cerita Pak kesibukan saat ini? Terima kasih Bu Lantun atas apresiasinya. Ini sih bukan kerja saya, tapi kerja tim semuanya di Fakultas Perikanan. Dan kesibukan kami atau saya saat ini adalah sedang menyelesaikan studi doktoral di satu tempat di tentang oceanografi. Dan sekaligus juga beberapa riset sedang jalan kali ini, termasuk tentang pengembangan alat yang kami lakukan. Hingga tahun ini kayaknya, iya seperti tahun ini. Jadi sekolahnya jalan, risetnya juga tetap jalan Pak? Harus begitu, supaya tetap maju kita semuanya. Jadi selain riset untuk PhD, Bapak juga melaksanakan riset-riset yang lain ya? Nggak fokus ke riset PhD aja Pak biar cepat beres? Karena itu linear antara sekolah dengan riset itu sendiri sih. Linear. Saling mendukung dia. Saling mendukung. Luar biasa. Jadi di tengah-tengah kesibukan proses PhD-nya, Pak Noir masih terus berinovasi dan melaksanakan berbagai macam riset. Fokusnya di oceanografi apa ya? Fokusnya di oceanografi dan applied oceanografi, jadi untuk kepentingan yang lainnya juga. Ini ada yang pada saat ini kita akan bicarakan itu inovasi Bapak tentang REA ARHEA. Yes. Nah, apa itu Pak REA ARHEA? REA dan ARHEA itu adalah dua alat ya. Dua itu ya? Itu dua alat, satu yang dinamakan dengan REA, satu lagi yang adalah ARHEA, jadi A-nya itu Advanced REA. Nah, dua alat ini memang dia digunakan untuk mengukur parameter-parameter khusus di atmosfer dan juga di laut. Jadi REA itu hanya floating, maksudnya hanya mengambang di lautan, dan ARHEA itu dia bisa turun naik di lautan dan dia bekerja secara otomatis untuk mengukur seperti parameter pH, dissolve oksigen, suhu udara, suhu laut, kemudian temperatur dan sebagainya. Dan dia mengukur dan mengirimkan langsung datanya dengan satelit. Jadi terhubung dengan satelit. Iya, jadi memang kita rancang awalnya untuk meminimalkan biaya survei yang sangat mahal pada saat ini ya. Betul. Jadi sekitar kalau berdasarkan kapal riset gitu, dia akan menghabiskan biaya sekitar 60 juta per jam. Sementara dengan alat ini kita akan lebih efisien dan lebih mereduksi efektif. Gitu ya. Gitu. Jadi fokusnya ke parameter oceanografi apa ya? Parameter oceanografi dan atmosfer. Jadi bukan hanya di lautnya? Bukan hanya di lautnya saja. Di atmosfernya apa aja? Temperatur udara, kelembapan udara, dan curah hujan juga ada. Di sana bisa. Sebetulnya seberapa penting sih Pak parameter oceanografi ini dalam bidang riset, terutama kan bidang kelautan ya? Mungkin Bapak bisa ceritakan gitu, sebenarnya apa sih latar belakangnya Bapak memilih atau menentukan roadmap riset untuk pembuatan alat ini? Ya, pertama kalau kita lihat payung besarnya gitu Payung Pak, besarnya case adalah yang terjadi. Bahwa kita negara kepulauan itu hampir 16.000 pulau di Indonesianya.
Nah, untuk apa namanya, untuk memanajemen kepulauan ini, sebenarnya datanya harus bagus dulu. Jadi jangan sampai pemerintah melakukan kebijakan tapi tidak ada dasar fondasi datanya. Oke. Nah, permasalahan di kita adalah data itu sangat minim sekali Betul, gitu. bukan hanya di kelautan ya. Bukan hanya di kelautan Banyak saja, di hal. mana di perikanan, di kelautan, di mana-mana sangat minim sekali. Karena apa? Karena biayanya sangat mahal sekali gitu. Nah, munculnya IoT atau Internet of Things itu atau juga ditambah lagi maksud saya dengan apa namanya, dengan low cost instrumen yang murah, mudah dibuat, itu akan memaksimalkan bagaimana kita monitoring laut. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini ada banjir di Jakarta dan terutama di Pulau Kemarin Jawa, di iya kemarin Cianjur gitu Cianjur kan. dan segala macam. Kemudian ada abrasi, terus kemudian ada illegal fishing dan segala macam. Itu sampai sekarang kan masih menjadi permasalahan besar ya. Tapi kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena datanya sangat kurang sekali. Sehingga dengan alat ini kita upayakan bagaimana eh, apa namanya, area laut di Indonesia itu bisa tercover dengan data-data ini. Sehingga kita mendukung pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan yang presisi sebenarnya. Itu yang kita roadmapnya. Nah, kedepannya sih kita 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 rencanakan bahwa ini bisa diproduksi massal dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga pemerintah daerah mempunyai ini dan mereka punya data sendiri yang bisa untuk manajemen manajemen lautnya sendiri gitu. Oke. Itu mungkin. eh Alatnya itu sendiri Pak, kan Ya, kalau misalnya kita ngomongin parameter oceanografi ya, yes. kita mengenal ada CTD gitu ya, ada Ya, CTD, ada kemudian ya, DO-meter kalau ya. kimianya, kemudian dan segala macam. Nah, bedanya apa alat Bapak dengan alat-alat yang sebelumnya sudah ada? Ya, pertama kalau kita bicara dari sini dia conductivity, temperatur, and depth itu kan dibuat oleh orang luar, maksudnya Betul. luar negeri, bukan produk dalam negeri. Yang artinya pertama itu biaya sangat mahal sekali untuk menghasilkan itu. Tidak banyak instansi atau institusi yang memiliki alat itu gitu. Nah, kita datang dengan hampir 80% kandungannya adalah lokal gitu. Artinya apa? Bisa direplikasi di dalam negeri. Walaupun memang sudah dipatenkan ya, artinya kita bebas untuk melakukan atau membuat kembali alat itu sehingga bisa digunakan. Poinnya adalah memang itu murah jadinya. Oke. Jadi CTD mana mahal banget ya Pak ya? CTD mahal banget. Artinya dengan alat yang sama itu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan alat yang dibuat yang di luar negeri gitu. Oke. Nah, itu mungkin. Dan Secara cost, pertama secara cost lebih murah. iya, Secara pengoperasian alat gimana Pak? secara pengoperasian alat iya, bahwa alat yang kami buat memang portable dia. Dan bisa dibawa kemana saja dengan sumber daya manusia yang tidak terlalu expert. Nah, itu memang konsep di Lebih awal tadi. mudah gitu Lebih mudah dibawa, dan lebih mudah dioperasikan. operasikan. Itu sistemnya dia pakai kayak ada indikator ke bawah air atau airnya yang diambil, Pak? Kalau kita bicara rea, sensornya itu ada di dalam air, ada yang di atmosfer dia. Oh, jadi atas bawah gitu Atas ya. bawah. Jadi yang atasnya untuk mengukur atmosfernya pada saat dia jalan, kemudian yang di bawahnya untuk mengukur yang perairannya tanpa diambil airnya. Jadi dia akan floating dia terus menerus sepanjang waktu sampai baterainya habis. Oke. Kalau Baterainya, yang ketahanan baterainya gimana, Pak? sampai dengan 3 sampai 4 bulan. Wow. Tapi itu bisa maksudnya bisa ditingkatkan lagi dengan pembelian baterai mungkin yang agak lebih Oke. oke ya gitu maksudnya gitu. Jadi ini disimpan di laut atau dipasang di kapal atau gimana, Pak? Dia dilepaskan di laut. Oke. Nah, jadi dia akan bergerak mengikuti arah arus kemanapun dia Oke. berada. Tapi sebenarnya aplikasinya bisa saja kita lakukan di mana, di kapal juga bisa kita letakkan tanpa dia dilepaskan. Atau mungkin untuk tambak juga sebenarnya bisa untuk Bisa, kualitas oke. air karena dia Kualitas air. punya sensor-sensor yang kualitas air ya. Oke, dia nge-recordnya itu periodenya gimana? Dia Bisa nge-recordnya disetting? bisa disetting. Artinya datanya disimpan dulu ke memory card, lalu dari memory card dia disimpan ke satelit. Artinya kalau memang dia si penggunanya tidak mau menggunakan data satelit karena mahal juga biayanya, Ya. dia bisa mengambil setiap waktu. Maksudnya Oke. setiap satu hari dia Misalnya akan per hari download, atau iya, per iya, jam gitu iya, ya, pagi dan iya. malam gitu. Itu Dia bisa tinggal disetting. dia tinggal colokin ke sana ke alatnya, lalu dia ambil datanya via laptop atau segala macam gitu. Oke. Itu sih. Jadi lebih apa namanya? Nah, yang saya bayangkan dia itu harus berarti dia itu harus terapung ya.
terus terapung di laut. Kalau Rea dia terapung, tapi kalau Arhaya dia turun naik. Jadi dari kita lepaskan dia di permukaan, lalu dia dengan ada baling-baling dia akan turun kedalaman sampai kedalaman yang tertentu ya. Nah sampai saat ini alatnya Arhaya itu sampai kedalaman 200 meter. Itu udah dipasang di mana, Pak? Yang kemarin sudah dicoba di Pangandaran, kemudian sudah dicoba juga di Pulau Seribu. Ada nggak yang ditanam sampai beberapa bulan? Atau Kalau Rea belum, belum? belum sama Arhaya. Iya. Oke, menarik nih. Kalau misalnya dalam mewujudkan, kan kalau misalnya Bapak riset itu ada roadmap-nya ya? Yes. Roadmap pertama menciptakan roadmap, kemudian bagaimana roadmap tersebut terwujud gitu Pak ya? Iya. Sampai akhirnya menjadi sebuah alat, sebuah instrumen, itu kan Iya. pasti roadmap awalnya itu pasti dari Iya. dasar gitu ya, Dasarnya, sampai akhirnya aplikasi itu gimana Pak sampai terwujud, dan mungkin ada kerjasama dengan para pihak? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa pihak terutama Unpad terutama karena ini awalnya adalah dari hibah internal Unpad gitu yang kami dapatkan untuk pengembangannya. Jadi dari tahun 2014 sudah dikembangkan gitu dengan kerjasama dengan beberapa di Unpad sih dengan beberapa fakultas waktu itu, lalu Fakultas kerjasama. apa Pak kalau boleh tahu yang concern juga ke bidang ini? Kalau dulu sebelum ada informatika sepertinya fisika waktu itu, tapi dengan mahasiswa mereka yang mengembangkan sensornya, yang mengassembly sensornya. Lalu setelah itu dengan hibah yang berjalan terus, kita kerjasama dengan industri. Jadi ada pentahelix dia jadinya antara akademisi dengan industri untuk mengembangkan hal ini. Jadi konsep dan ide dari kami kemudian dieksekusi di industri. Walaupun nanti pada akhirnya ada apa namanya ada diskusi-diskusi yang mendalam ya di antara itu gitu. Nah jadi hampir 7 tahun ya dari tahun 2014 kemari Panjang gitu, memang. dan memang agak sedikit berbeda kalau kita dengan di perusahaan yang mereka langsung eksekusi, dan ini kan ada proses yang panjang antara ininya roadmapnya begitu. Apa yang membuat panjang Pak? Yang membuat panjang itu pertama ya mungkin pendanaan ya, Oke. pendanaannya mungkin yang Ya emang tidak dana riset di Indonesia tuh kok agak-agak kecil ya. kecil ya. Maksudnya untuk mengembangkan alat secanggih itu harusnya mudah sekali Mudah gitu sekali, ya. Tapi ternyata nggak semudah itu Pak. Iya, nggak semudah itu, tapi mungkin itu tidak dialami hanya kita saja. Ya. Artinya hampir semua dosen atau peneliti di Indonesia mengalami hal sama ya. Jadi memang harus berjuang, tapi kita berprogres Ya. sih. Artinya walaupun progresnya tidak banyak, tapi kita majulah. Udah apa namanya, udah di jalan yang benar nih Betul. untuk ke arah pendanaan riset dan segala macam itu. Kemudian memang kita belum terbiasa dengan riset ya memang di Indonesia ini. Jadi dan terutama kerjasama dengan industri. Karena industri berdiri sendiri, akademisi berdiri sendiri. Jadi dengan Pemerintah diri sendiri. bersendiri. Jadi memang saya kira sih kolaborasi itu yang menjadi tantangan di Indonesia untuk saat ini. Iya, dan pada case riset Bapak itu kolaborasi berjalan dengan baik ya? Kolaborasi berjalan dengan baik. Artinya kan ini kan ada 2 alat yang sudah dibuatkan dan itu bukan paralel. Itu adalah perjalanan beberapa tahun alat itu. Artinya ada kerjasama yang baik antara kita Unpad dengan industri tersebut gitu. Networking ya Networking, untuk iya. menunjang riset Bapak ya. Riset. Itu gimana Pak strategi? Apakah Bapak apa yang menyebabkan networking ini berjalan dengan lancar gitu? Atau misalnya ada nggak strategi-strategi supaya mendapatkan mitra yang cocok gitu dan sampai akhirnya jadi produk tuh gimana? Iya sih, saya kira untuk mendapatkan mitra kan kalau di Indonesia kan link and match ya. Ya. Banyak bergaul dengan orang-orang gitu, banyak mengikuti seminar, banyak tahu tentang perkembangan teknologi maupun riset di saat ini gitu. Nah, mulai dari situ kita coba berhubungan dengan banyak orang itu via email, via WhatsApp dan segala macam. Ya mungkin banyak kegagalan juga dalam artian tidak dibalas gitu, segala macam. Cuma ketika kita sudah menemukan partner yang tepat, saya kira itu udah one step closer to the goals of your research gitu. Jadi sangat penting artinya untuk mencari tahu lingkungan yang cocok buat kita. Yang cocok dan Iya. suportif Dan tentu saja ya. supportive, iya, benar Kalau sekali. misalnya tadi menunjang data yang fundamental gitu ya. Sekarang produknya kan udah ada ini Pak ya. Udah ada ya. Udah ada, itu udah bisa
beli atau gimana? Prosesnya udah sampai mana Iya, ke hilirisasi? banyak yang berminat. Artinya ini sudah ready to go gitu. Artinya alat ini sudah siap untuk diproduksi massal. Memang ada permintaan dari beberapa pemerintah daerah waktu itu ya, ketika kita pameran di Manado waktu itu. Nah, tapi tidak lanjutin karena adanya pandemi COVID waktu itu. Jadi mulai Oke. Tahun sekarang berapa ini berarti itu Pak? 2020? 2019 19. 2020, iya. 2019 jadi yang Rea, 2020 atau 2021 waktu itu jadilah Area. Jadi rentangnya 2 tahun dengan berbagai hibah ya. Kalau Rea itu lebih banyak hibah nasional, kalau Area itu hibahnya internasional waktu itu. Jadi permintaan udah ada, terus bisa dieskalasi ke produksi Pak? Ke skala Harusnya produksi? bisa. Harusnya bisa. Iya, Ada mitra yang untuk menunjang produksi? Ada. Ada, udah ada, Iya, udah iya. ready? Karena mitra kita juga dia produksi dan juga dia sebagai seller ya. Oke. Dan memang kan kita harus kolaborasi lagi dengan orang lain karena akademisi kan memang tidak sebagai seller ya, dia masih harus beradaptasi untuk menjual alat itu. Terus ada harus ada tetap Harus pihak ada ketiga, pihak, iya. ketiga yang untuk jadi seller ya? Iya, dan ini kita harus butuh lagi networking lagi untuk Networking itu lagi. lagi, tentu saja. Jadi memang peran networking ini sangat Penting sekali memang. penting sekali ya. Untuk terus mulai dari riset awal sampai dengan produknya bisa terjual gitu ya. Iya, begitu. Nanti soalnya kalau dosen jualan kan nggak boleh. Iya, nah itu dia saya bilang, jualan nggak boleh dan ilmunya bukan di situ. Ilmunya bukan di situ, betul. Harus diserahkan ke orang yang tepat ya. Nah, Oke. Kedepannya riset apa lagi nih Pak yang sedang dilakukan? kita baru dapat hibah dari kedai Reka ya untuk membuatkan Matching fund? matching fund dari Noah Box untuk membuat alat yang tetap dia konsepnya untuk pengukuran pengukuran parameter laut dan atmosfer, tapi wadahnya kita ubah dan kita buatkan untuk di kapal-kapal komersial. Oke. Jadi sedikit lebih efisien lagi. Jadi akan lebih efisien lagi. Pokoknya intinya adalah kita akan mengcover seluruh perairan Indonesia dengan berbagai cara. Kalau yang tadi langsung dilepaskan di laut, kalau ini kita akan ikutkan ke kapal-kapal komersial seperti kapal pelni, kapal ikan, kapal kargo dan segala macam. Kita hanya numpang alat itu di situ sehingga karena begini, hampir setiap hari atau hampir setiap hari banyak ratusan ribu kapal yang melewati Indonesia gitu. Dia untuk kepentingan melaut, untuk kepentingan komersial dan transportasi dan segala macam. Nah, dan mereka tidak tidak mengukur laut itu. Iya. Jadi dengan kita menumpangkan si alat ini yang tidak besar ini ke mereka tidak terganggu Tidak terganggu. dan kita bisa Simbiosis. simbiosis mutualisme. Oke. Sepenting apa data yang dihasilkan dari alat Bapak? Sangat penting sekali ya. Salah satu kasusnya begini sih. Kalau kita bicara daerah penangkapan ikan ya, misalkan begitu, ada nelayan yang mau menangkap ikan, lokasi penangkapan ikannya itu kan basisnya adalah turun-temurun. Ya. Ayahnya menangkap ikan di situ, kakeknya menangkap ikan di situ, Tradisional ya? Tradisional atau konvensional kita sebutkan. Dan dengan adanya isu perubahan iklim, pemanasan global yang terjadi saat ini, ternyata ikan itu kan bukan habis, tapi dia tidak berada lagi di situ lagi. Tidak terprediksi. Iya, artinya dia pindah ke tempat yang lain. lain. Nah, sementara pengetahuan masyarakat lokal itu kan tidak seperti itu ya. Artinya mungkin mereka bilang habis tuh, atau mungkin udah nggak ada lagi. Sementara mungkin karena ikan itu kan kita tahu bahwa dia menyukai suhu yang tertentu, suhu tertentu gitu. Nah, dengan alat ini kita coba petakan. Ini datanya ada, silahkan. Ternyata daerah penangkapan ikan yang baru itu ada di sini, bukan di sini gitu. Karena isu perubahan iklim ini akan terus menerus gitu. Bahkan banyak peneliti mengatakan ini tidak akan hilang sih. Iya ya. Iya, dengan isunya itu. Selagi industri masih ada. Iya, jadi basis data ini dijadikan penentu kebijakan pada akhirnya ya. Iya. Teknologi ya Pak ya, Iya, teknologi. menjadi sebuah kunci pada Iya. hidup kita dewasa ini yang makin challenging baik itu lingkungannya maupun sosialnya. Iya. Terakhir Pak, closing statement dari Bapak mengenai riset dan inovasi. Wah, ini pertanyaan penting ini. Penting. Saya tahu Bapak akan Ini pertanyaan simpel tapi sangat sulit untuk dijabarkan. Ininya ya. Jadi saya kira di era sekarang ini, di era teknologi yang semakin mudah gitu, harusnya manusia itu menggunakan itu secara bijak menurut saya sih.
wise gitu. Terutama kalau kita bicara dalam bidang kelautan dan perikanan, karena semakin hari sepertinya apa namanya manajemen laut itu gitu semakin menurun kalau dibandingkan dengan teknologi. Jadi teknologinya semakin tinggi tapi kualitas kesehatan lautnya semakin menurun tuh. Nah, pada akhirnya harusnya itu harus bisa sinkron antara teknologi yang kita pakai dan bagaimana kita menjaga laut ini gitu. Karena kalau teknologinya naik dan lingkungan kita juga tidak bagus, Tidak dijaga. tidak dijaga gitu, artinya itu tidak bisa lanjut teknologinya. Betul. Jadi dan kolaborasi menjadi kunci sih untuk menyehatkan laut itu sendiri gitu. Oke, jadi artinya memanfaatkan boleh dengan berbagai macam pengembangan teknologi yang kita lakukan melalui riset gitu ya. Yes. Tapi juga tidak mengesampingkan kesehatan laut kita. Iya, Gitu. Sesuai dengan SDG siapa ya? iya, untuk keberlanjutan Untuk keberlanjutan. manusia. Oke. Ya, Itu aja, Pak. itu aja. Oke, menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Noir Purba pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak atas Terima waktunya. kasih sama-sama, Mudah-mudahan Bulatun. segera lulus PhD-nya. Amin. Kemudian risetnya tetap berlanjut, mengembangkan produk-produk inovatif yang membanggakan Universitas Pajajaran. Demikian perbincangan kita hari ini, Sobat Inovasi. Terima kasih. Saya Lantun Paradita Dewanti dan Noir Purba pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.